Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai transfer pemain dari PSIS Semarang dan saya juga ingin sedikit memberikan opini saya ya mengenai pelatih-pelatih yang cocok menangani PSIS Semarang ya. Ini semuanya sesuai dari opini saya, pendapat saya dan pandangan dari saya sendiri. Jadi langsung saja kita bahas sedikit mengenai sosok Imran ya, pelatih yang musim lalu menangani PSIS Semarang sebelum digantikan oleh Dragan Djukanovic ya. Jadi saat Imran memegang PSIS Semarang, itu PSIS Semarang sempat di awal musim cukup bagus performnya ya, sempat di peringkat keempat. Saat itu saya ingat sekali ketika masih ada Bruno Silva sebagai pemain depannya, lalu Jonathan di pemain tengah, dan di belakang Welles Costa. Jadi hanya ada 3 pemain asing yang diturunkan secara rutin ya. Dan di sayap kanan saya ingat masih ada Septian David, dan di kiri biasanya antara Nur Yulianto atau Rian Ardiansyah. Jadi permainan PSIS Semarang di bawah dari Coach Imran ini bisa memberikan karakteristik permainan dari PSIS Semarang. Bola possessionnya bagus, passing-passing pendeknya oke, lalu saat melakukan penyerangan sangat terstruktur lah, boleh dibilang permainannya bagus saat menyerang. Lalu saat bertahan juga melakukan pressing yang cukup oke. Tapi saat itu kenapa saya melihat Imran ini gak cocok lagi untuk melatih PSIS Semarang? Karena berapa kali saya melihat Imran ini minim taktik yang saya lihat. Saya ada momen di mana PSIS Semarang saat itu posisi ketinggalan, justru pergantian pemain yang dilakukan oleh Imran ini justru tidak sesuai sama yang saya inginkan lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi saya sempat membuat video mengenai Imran ini mau membawa PSIS kemana, dan benar saja perform dari PSIS Semarang justru menurun hingga peringkat ke-6, dari peringkat ke-4 turun ke peringkat ke-6, dan berapa kali memberikan hasil yang kurang maksimal oleh PSIS Semarang ya, karena yang saya lihat tidak adanya strategi yang bagus yang diberikan oleh Imran, dan juga yang kedua sering mengganti posisi pemain seperti Jonathan yang sudah cocok bermain sebagai gelandang serang justru beberapa kali diduetkan oleh Bruno Silva di pemain depan. Jadi memakai formasi 4-4-2 yang jelas-jelas PSIS Semarang ini sudah bagus bermain 4-3-3. Disitulah saya mulai memberikan sedikit kritik kepada manajemen PSIS Semarang untuk melihat bagaimana Imran menangani PSIS. Dan benar saja nggak jauh setelah itu Imran diberhentikan dan digantilah oleh Dragan Djukanovic. Nah, Dragan Djukanovic saya juga sudah membuat videonya, itu di 5 pertandingan awal Dragan ini nggak bisa juga membuat hasil yang positif untuk PSIS Semarang. Dan saya juga melihat cara permainan PSIS Semarang di bawah dari Coach Dragan ini nggak mempunyai karakter yang bagus oleh PSIS Semarang. Permainannya justru lebih condong bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dan saat itu Bruno Silva sudah tidak memperkuat PSIS Semarang ya. Di bulan Januari ini kan sudah tidak berseragam PSIS. Lalu PSIS Semarang juga mendatangkan Wolves dan juga Flavio, pemain asing. Harusnya harapan kita kan semakin bagus ya dengan kedatangan pemain asing, tapi justru tidak memberikan permainan yang bagus. Jadi bukan masalah pemain yang dibeli jelek ya, tapi yang saya lihat permainannya aja nggak mendukung untuk pemain-pemain baru ini beradaptasi di bawah dari strategi Coach Dragan yang lebih mengandalkan serangan balik. Jadi saat itu saya sedikit kalau melihat permainan PSIS Semarang ya, jadi hilang gitu loh, seperti kok nggak cantik lagi bermainnya PSIS Semarang di bawah dari Coach Dragan. Dan memang saat ini PSIS Semarang pun sudah tidak, sementara ini ya belum ada pelatih yang menangani secara resmi. Tapi manajemen dari PSIS Semarang di jendela transfer ini sangat aktif membeli pemain bintang. Dan saya ingin ulas sedikit pembelian-pembelian yang menurut saya bagus. Dari lini belakang itu ada Ali Sesai. Ali Sesai ini memperkuat Persebaya Surabaya di musim lalu, dan usianya pun sangat muda, 27 tahun ya. Dia bukan muda ya, tapi sedang matang juga, menuju kematangan. Tapi sudah matang nih bersama Persebaya. Jadi cukup bagus walaupun kehilangan Welles Costa, tapi menurut saya tidak terlalu berpengaruh banget ketika Ali Sesai sudah hadir. Dan justru Ali Sesai lebih bagus karena masalah usianya lebih muda dari Welles Costa dan bisa menjadikan pengganti Welles Costa menjadi koordinir di lini belakang dari PSIS Semarang. Jadi lini belakang dari PSIS Semarang yang saya lihat ini cukup bagus dengan datangnya Ali Sesai.
Dan mungkin ya menurut saya duet bagus, paling bagus ya duetnya bersama Ali Sesai di belakang, itu saya memilih Wahyu Prasetyo, Wahyu Pras sebagai teman duetnya di center back PSIS Semarang. Dan di lini kanan saya lebih condong memilih untuk antara mungkin Taufik dan juga siapa namanya tadi saya lupa, Friendly Saputra ya. Jadi antara dua ini, antara Friendly Saputra atau Taufik. Tapi kalau mau lihat jam terbangnya, memang Taufik di musim lalu lebih sering dijadikan sebagai starting line up daripada Friendly. Walaupun Friendly penampilannya juga cukup oke. Saat melakukan intercept ke depan, Friendly ini bagus. Saya sering kali melihat bagaimana intercept yang dilakukan saat membantu serangan dan bertahan. Ini Friendly juga bagus. Taufik pun juga sama oke. Lalu di back kiri, jika saya suruh memilih, saya memilih sosok Dewangga yang lebih bagusnya bermain di sebelah kiri. Kenapa? Memang Dewangga posisi aslinya pemain tengah, tapi Dewangga ini memiliki kelebihan di kaki kiri yang cukup bagus saat melakukan shoot. Jadi kalau Dewangga ditaruh sebagai pemain tengah, ini kan jarang melakukan intercept ke depan ya. Jadi boleh dibilang kelebihan kaki kirinya ini lebih jarang dimanfaatkan jika Dewangga dijadikan sebagai pemain tengah. Tapi kalau jadi pemain sayap, seperti di timnas kemarin di SEA Games, Dewangga berapa kali melakukan intercept sampai ke depan, melakukan crossing dan juga shooting dari luar kotak penalti menggunakan kaki kirinya. Ini Dewangga cukup bagus. Jadi kalau menurut saya Dewangga lebih bagusnya bermain di sebelah kiri, walaupun memang posisi aslinya pemain tengah. Tapi ya itulah kelebihan kaki kirinya bisa dimanfaatkan jika ditaruh di sebelah sayap kiri. Dan juga Dewangga memiliki kecepatan. Saat melakukan intercept ke depan juga bagus. Jadi mundur saat bertahan juga cepat dia melakukan interceptnya. Ya, jadi Dewangga menurut saya tetap menjadi back sebelah kiri. Dan di pemain tengah ini kemarin PSIS Semarang memang mendatangkan pemain seperti Delvin Rumbino ya. Ini pemain yang sebelumnya membela Persis Solo di Liga 2. Lalu juga ada Guntur Triaji yang saya lihat, lalu ada Eka Febri Setiawan di pemain tengahnya, dan juga ada Jonathan ya sebagai gelandang serangnya. Tapi yang menarik di sini bahwa PSIS Semarang di musim lalu yang menjadikan top skor paling tinggi ini David Maulana, dan posisi David Maulana ini di sayap kanan, dan Jonathan Kantilana ini justru tidak memberikan assist ya, tapi memberikan 7 gol. Artinya untuk gelandang serang harusnya memang memiliki jumlah assist yang lebih tinggi daripada gol. Artinya gelandang serang dari PSIS Semarang, walaupun memang Jonathan penampilannya oke dan menjumlah golnya juga tinggi 7, tapi sebagai assist ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini ada Carlos Fortes yang butuh supply dari pemain gelandang serang juga, gak hanya pemain sayap ya, tapi pemain gelandang serang juga harus mempunyai assist. Jadi kalau kita lihat dari jumlah assist pemain tengah dari PSIS Semarang, ini memang Jonathan masih belum ada memberikan assist. Jadi kalau menurut saya di gelandang bertahan dulu saya tetap Vicky Pasamba. Lalu di pemain tengah memang mau nggak mau Jonathan ya, karena walaupun tidak memberikan assist tapi dia memberikan gol juga. Jadi tetap sebagai gelandang serang tetap Jonathan yang saya pilih. Dan satunya ini yang kembali lagi saya lihat dari statistiknya ya di tim-tim sebelumnya atau bermain di PSIS Semarang, ini boleh dibilang Reza Irfana atau mungkin Eka Febri Setiawan. Ya mungkin Delvin Rumbino juga bisa, tapi ini memang Delvin Rumbino ini lebih naturalnya sebagai gelandang bertahan, dan saya lebih memilih Vicky Pasamba karena penampilannya konsisten sekali di musim lalu sebagai gelandang bertahan. Jadi di pemain tengah saya tetap kepada Reza Irfana. Walaupun Eka Febri juga bagus, tapi Reza Irfana lebih condong bisa menjadi penyeimbang lah, atau pemain nomor 8 lah yang bisa menyerang dan juga membantu pertahanan. Tapi kalau Eka Febri yang saya lihat ini lebih condong lebih bertahan, mengimbangkan aja, gak sampai maju ke depan ya. Ini berbeda dengan Reza Irfana. Jadi tinggal lihat strategi dari pelatih barunya nanti PSIS Semarang. Jika ingin mengejar gol, tentunya Reza Irfana yang lebih bagus sebagai starting line up. Tapi kalau ingin bermain lebih bertahan, itu Eka Febri yang cocok dengan Vicky Pasamba sebagai pemain tengahnya ya, yang cenderung bertahan. Jadi ini tergantung lagi oleh
pelatihnya nanti siapa. Tapi kalau mau ngegas dari awal, dari menit awal, itu Reza Irfana dengan Jonathan Kantilana dan juga Vicky Pasamba. Ini menurut saya ya, jika saya suruh memilih pemain tengah dari PSIS Semarang. Lalu di sayap kanan tentunya Taisei Marukawa ya, karena Taisei Marukawa ini pemain yang cukup bagus, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, dan di musim lalu bersama Persebaya Surabaya dari 32 penampilan ini menciptakan 17 gol dan 10 assist. Jadi pemain sayap satu ini memang berkualitas banget ya, dari segi gol juga tinggi, assistnya juga bagus, apalagi di lini depan ini Fortes butuh banget support seperti bola-bola tinggi atau umpan-umpan silang yang tertuju kepada target man-nya yaitu Fortes. Jadi sosok Marukawa ini sangat pantas untuk bermain di sayap kanan, karena di musim lalu juga di Persebaya Marukawa ini bagusnya di sayap kanan. Dan di sayap kiri ini tentu saja saya harus memilih Wawan. Walaupun pemain sayap dari PSIS Semarang sebenarnya banyak sekali pilihan yang bagus seperti Nur Yulianto, lalu Septian David Maulana, ini juga pemain sayap kanan yang cukup bagus ya. Lalu ada Rahmat juga, Rahmat Irianto ya kalau nggak salah, Rahmat ya, terus Rahmat Hidayat lalu ada Komarudin, ini juga pemain sayap yang cukup bagus, apalagi ditambah pembelian dari Octavianus Fernando ya dari Persebaya. Jadi kalau saya untuk memilih, ini tetap Wawan yang menurut saya cocok bermain di sayap kiri. Kenapa? Karena di musim lalu bermain bersama Borneo ini dari 27 pertandingan menciptakan 7 gol dan 2 assist. Ini dari Wawan. Jadi pemain sayap dari PSIS Semarang di musim lalu itu memang yang paling banyak menciptakan gol itu Hari Nur dan juga David Maulana. Nur Yulianto 3 gol dan David Maulana hanya 2 gol. Artinya masih kalah dengan agresivitas gol dari Wawan di musim lalu bersama Borneo. Ya, jadi di sayap kiri saya lebih memilih untuk Wawan sebagai starting line up. Walaupun bisa digantikan dengan Rian Ardiansyah atau Octavianus Fernando juga bermain di kiri juga bagus ya. Tapi untuk starting line up menurut saya di kiri dan kanan tetap Taisei dan juga Wawan ya sebagai pemain sayap. Lalu di lini depan tetap untuk Carlos Fortes. Karena Carlos Fortes ini kan top skor juga untuk Arema Malang di musim lalu. Dari 31 pertandingan menciptakan 20 gol ya. Jadi ini cukup bagus dari Carlos Fortes, tinggal butuh supply yang matang dari pemain sayapnya. Sedangkan PSIS Semarang di pemain sayapnya ini seperti Taisei di kanan dan Wawan di kiri misalkan, ini juga memiliki jumlah assist yang cukup banyak. Jadi kalau menurut saya bagaimana Carlos Fortes ini dengan di musim lalu gol yang cukup banyak, ini kembali lagi juga dengan pemain sayap dari PSIS Semarang yang harus mensupport melalui bola-bola tinggi atau passing-passing intercept ya, atau passing-passing silang untuk menyupport Fortes, karena ini Fortes tipe striker yang benar-benar real striker yang butuh support, karena nggak banyak harus membawa bola, tapi dari finishingnya sosok finisher lah kalau boleh dibilang kalau Fortes ini ya. Jadi kalau boleh saya katakan pembelian dari PSIS Semarang, dari lini belakang ada Ali Sesai, di lini tengah tetap ada Delvin Rumbino ya tadi ya. Tapi kalau menurut saya Delvin Rumbino ini posisinya sama seperti Vicky Pasamba. Jadi saya lebih memilih untuk Vicky Pasamba. Jadi Jonathan di tengah, lalu di kanan ada Taisei, di kiri ada Wawan, di depan Carlos Fortes ya. Ini menurut pandangan saya pemain yang menurut saya statistik datanya yang paling bagus lah untuk PSIS Semarang di musim depan. Lalu saya juga ingin membahas sedikit mengenai pelatih yang akan datang nanti oleh PSIS Semarang. Ini PSIS Semarang kalau kita lihat cara permainan, pemain-pemain yang datang seperti Taisei, lalu Fortes, Wawan, ini kan boleh dibilang berkelas semua dan berbintang lah boleh dikatakan. Jadi bagaimana nanti pelatih dari PSIS Semarang yang baru bisa meracik strategi yang benar-benar cocok dengan pemain-pemain yang ada di PSIS Semarang. Jadi nggak idealis yang pertama ya, dalam arti kata misalkan strategi dari pelatih yang barunya harus A, pemain harus mengikuti semua ke A. Tapi pelatih yang bagus nanti adalah pelatih yang bisa mengerti kualitas para pemain-pemainnya di PSIS Semarang. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga pelatih ini harus paham dari segi individual para pemain-pemain PSIS Semarang. Jadi sosok pelatih ini juga selain memberikan strategi yang bagus,
pelatih juga harus mengerti kualitas pemain-pemain yang ada di PSS Semarang ini bisa menyatunya ini bagaimana cara membentuk strateginya permainan dari PSS Semarang agar visi dari para pemain PSS Semarang ini bisa terlihat bagus. Ya, jadi inilah yang saya nantikan, pelatih siapakah yang akan melatih PSS Semarang. Jadi yang saya titipkan sih, PSS Semarang harus mendatangkan pelatih yang benar-benar memiliki histori yang bagus, lalu strateginya nggak miskin taktik lah ibaratnya, tapi banyak strategi yang memang sudah pengalaman lah. Karena lihat dari pemain-pemain yang dimiliki oleh PSS Semarang ini luar biasa. Ya, jadi itu aja. Ini sesuai dari gambaran saya, pendapat saya mengenai PSS Semarang. Jadi semoga PSS Semarang bisa bersaing di musim depan lebih baik lagi daripada di musim lalu. Itu harapan dari kita semua, dan tentunya untuk PSS Semarang, yoh iso yoh pastinya ya. Jadi itu aja untuk supporter PSS Semarang, semangat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.